Assalamualaikum teman-teman semua. Moshi. Oke, dalam pembahasan video kali ini saya nggak sendiri ya. Saya bawa temen namanya Kira ya. Kira ini seorang pembelajar yang memang ingin menceritakan tentang keresahan dia selama pandemi itu bagaimana. Karena sudah setahun ya pandemi ini menghalau kebebasan kita, ruang gerak kita tuh jadi bener-bener minim banget gitu kan. Belajar itu masuk nggak? Kira-kira? Jujur enggak. Jujur banget. Nilainya makin lama tek. Iya. Kalau misalnya pemuda ini problemnya itu banyak. Jadi kalau misalnya kita gini terus gitu ya, apakah kita tuh produktif nggak sih? Bener nggak sih? Mungkin kayak gitu ya. Produktif nggak sih? Terus bisa jadi stres. Terus stresnya tuh stres cycle gitu. Stres yang berkelanjutan, yang bersiklus gitu kan. Dari stres itu misalnya jadi jerawatan, badan jadi gemuk karena dia di rumah aja kan, stay at home aja gitu. Kalau misalnya kita jadi pribadi yang seperti itu, nanti mungkin pikiran negatif kita itu jadi makin menumpuk gitu. Jadi kalau misalnya pikiran negatif itu akan khawatir tentang kehidupan kita. Misalnya kita mengkhawatirkan masa depan gitu. Karena ruang gerak kita itu nggak bebas gitu. Jadi terkungkung, kita merasa terkungkung karena kita ya dibatasi ruang geraknya. Kita nggak bisa seperti ini terus kan gitu. Jadi saya sama Kira nih ingin membahas tentang teori dari sebuah buku ya yang menarik banget. Dan ini teorinya buku Into the Magic Shop yang memang selaras dengan salah satu judul lagu dari boyband terkenal. Kamu tahu lagu Magic Shop? Sama dengan bukunya gitu ya. Into the Magic Shop ini adalah buku karya James and Doherty. Jadi James and Doherty ini adalah seorang dokter ahli bedah syaraf gitu, dokter ahli bedah syaraf yang memang punya trauma masa kecil. Di sini mengungkapkan tentang misteri otak dengan rahasia jantung. Hubungannya apa dengan lagu BTS ya? Dari boyband terkenal BTS itu dia dari album Love Yourself Tears, dan ini diproduksi oleh yang namanya Jungkook. Jadi biasa ya, kalau ARMY pasti tahu dong lagu tentang Magic Shop itu. Memang Jungkook itu mengungkapkan lagu ini, menulis ya, mengkompos lagu ini itu memang sengaja untuk ARMY gitu. Jadi untuk bagaimana meng-healing diri, bagaimana cara mengendalikan diri itu ada hubungannya dengan buku ini. Jadi lagu ini tuh nge-healing banget, Magic Shop ini. Teman-teman semua harus tahu ya, recommended banget pokoknya. Dan itu lagunya lagu yang memang slow gitu, intinya lagu lebay lah gitu, Jungkook gitu loh. Nah gitu kan. Terus ini menumbuhkan percaya diri juga ya bagi ARMY yang memang tidak percaya diri gitu ya katanya. Jadi nih intinya buat teman-teman semua yang memang merasa menggabut ria kayak Kira ini, merasa diri memang gak percaya diri dan gak produktif, ya buku ini sangat recommended banget ya. Karena di sini menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita itu percaya diri menghadapi mimpi dan juga mencapai pencapaian hidup kita, yaitu cita-cita. Kamu punya cita-cita? Meski selama pandemi ini memang meruntuhkan semua rasa percaya diri dan keambisiusan mungkin ya. Karena selama belajar online itu kan kamu merasa suntuk, bosen karena sering melakukan hal yang diulang-ulang dan memang di tempat yang sama. Jadi seperti itu. Coba kita pengen denger deh, cita-cita Kira itu apa? Untuk saat ini aku lagi tertarik untuk jadi psikolog Kak, karena menurut aku profesi psikolog itu sangat mulia gitu Kak. Jadi maksudnya intinya dia tuh bisa problem solvingnya itu buat pasiennya gitu ya, nggak sekalian psikiater aja gitu. Belum sanggup kedokteran sih. Iya, intinya jadi yang psikiater dan psikolog kan beda ya. Kalau psikiater itu lebih ke fakultas kedokteran, kalau psikolog itu dia punya jurusan tersendiri, jadi bisa gitu. Oke teman-teman semua. Bagus ya cita-cita Kira ini, semoga terwujud. Amin. Jadi sebenarnya hubungan pemulihan sama pembahasan buku Into the Magic Shop itu apa sih Kak? Iya, jadi kenapa buku ini recommended banget gitu ya? Sangat menurut Kak Bila tuh bener-bener kayak rekomendasi banget buat kita gitu. Alasannya tuh apa Kak? That's good question Kira. Jadi pertanyaan kamu itu mewakili pembahasan buku ini. Ya sebenarnya sih buku ini itu suatu kisah nyata yang dikemas dalam bentuk novelnya itu novel biografi begitu. Ini Dr. James ini memang dia punya pengalaman masa kecil yang sangat menyentuh. Ketika kecil itu Dr. James ini dia punya trik sulap sudah ahli gitu ya dalam sulap. Suatu ketika itu dia bertemu dengan Nyonya Ruth.
Nyonya Ruth ini adalah penghuni dari toko sulap kelinci kaktus. Nah, jadi Dr. James ini dilatar belakangi dengan trauma. Apa traumanya? Ayahnya yang pemabuk. Gitu. Ayahnya pemabuk. Itu kan lebih dari kita ya. Dalam masa pandemi ini kalian kan cuma merasa gabut, rebahan aja. Nah, ini dokternya itu lebih gitu. Ayahnya pemabuk, ibu yang depresi dan bunuh diri, kakak-kakaknya yang nggak pernah peduli gitu. Dr. James ini waktu kecil, dia itu selama musim panas itu bertemu dengan Nyonya Ruth di toko sulap yang tadi. Nah, jadi Nyonya Ruth itu bertanya kepada Jim, katanya, apakah trik sulap yang kamu lakukan itu sudah sampai mana gitu, sudah sampai tahapnya gitu. Nah, jadi Nyonya Ruth ini menawarkan kepada Jim itu bagaimana caranya melakukan trik sulap hanya dengan pikiran. Jadi intinya kita tuh bisa dengan pikiran itu kita bisa membedakan benda gitu. Terus membesarkan api di lilin kecil itu bagaimana? Dan Jim kecil ketika usia 12 tahun ini memang dia belum tahu apa-apa sebenarnya, belum tahu apa-apa tentang trik sulap yang memang yang dijelaskan oleh Nyonya Ruth gitu kan. Jadi keren banget kan Kim kalau misalnya seperti itu. Jadi Nyonya Ruth itu menawarkan bagaimana cara melakukan trik sulap sihir itu hanya dengan pengendalian pikiran. Begitu. Bagaimana caranya? Ini dikemas di buku ini sebenarnya. Nah, tentang pengendalian pikiran ini ada hubungannya dengan lirik lagu BTS ternyata. Jadi bagiannya itu hampir ke chorus gitu loh. Ini tentang jika kau membenci dirimu sendiri gitu, ketika kau ingin menghilang, sama seperti Dr. James yang memang dia merasa dirinya itu buruk begitu ya, akhirnya dia menemukan sebuah toko ya. Di sini ada lirik lagunya di lagu Magic Shop itu, ciptakan sebuah pintu dalam hatimu, jika kau buka pintu itu lalu masuk ke dalamnya, sebuah tempat akan menunggumu, tidak apa-apa karena kau akan baik-baik saja, karena percayalah itu adalah Magic Shop. Begitu. Berarti ini nyambung sama pesannya Fake Love ya Pak? Fake Love? Kok tahu-tahuan Fake Love? Iya, jadi kalau yang saya lihat, apalagi Army paling tahu ya, kalau misalnya teasernya Fake Love itu memang menjadikan teori tentang teknik psikodramatik. Jadi teknik psikodramatik itu merupakan teknik yang merubah pikiran negatif atau ketakutan itu menjadi positive attitude atau sikap positif. Jadi antara lirik lagu dengan konten buku ini ternyata Jung Jungkook itu sangat luar biasa pintar dan cerdas. Jadi sebenarnya Nyonya Ruth itu ngajarin apa sih Kak ke Dr. James sampai dia bisa jadi dokter yang benar-benar wah banget gitu. Iya, jadi dokter Adi Basaraf gitu ya, yang tadinya memang bocah kecil nggak tahu apa-apa, yang memang dengan latar belakang yang memang luar biasa hancur gitu ya, sampai benar-benar jadi orang gitu kan. Iya. Jadi trik-trik dari Nyonya Ruth ini, dia itu memberikan trik sulap, bukan menjadikan Dr. James itu sebagai pesulap, tapi menjadi seorang yang memang jadi dokter gitu kan ya. Kayak aneh gitu ya, iya kan? Ngajarin sulap tapi tiba-tiba jadi dokter. Iya, tapi sebenarnya itu untuk pengendalian pikiran sebenarnya. Trik sulap yang dilakukan, apa sih trik sulapnya? Yang pertama, itu kita bisa merelaksasi tubuh. Ketika tubuh kita sudah relaksasi, itu bisa mengendalikan pikiran kita. Jadi kalau misalnya kita bisa melakukan relaksasi tubuh tuh misalnya kita menarik nafas dalam-dalam gitu, terus kita bisa mengendalikan pikiran kita. Setelah tubuh relax itu pikiran-pikiran positif mungkin akan mengundang, akan datang begitu istilahnya. Terus yang kedua itu menjinakkan pikiran. Menjinakkan pikiran itu akan memberikan kejelasan berpikir. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya kita mengendalikan pikiran kita bisa memisahkan antara pikiran positif dan negatif. Nah, bahkan dengan itu, kalau kita bisa menjinakkan pikiran kita, pikiran negatif itu akan hilang, diganti dengan pikiran positif. Yang ketiga, ketika kita sudah bisa melakukan pengendalian pikiran, ya, menjernihkan pikiran kita akan mudah membuka hati. Nah, ini maksudnya yang dimaksudkan dengan rahasia hati. Jadi, ada pengendalian pikiran yang di otak dan akan terhubung dengan hati. Orang yang membuka hati ini sudah terhubung dengan orang lain, maka akan mengubah segalanya. Dan di sini, ketika kita bisa membuka hati, nanti akan memiliki niat yang jelas. Nah, maksudnya Nyonya Ruth itu seperti itu.
memberikan healing kepada Dr. James gitu ya, yang memang Dr. James itu yang tadinya memang trauma dengan masa kecilnya, dengan trik-trik yang dia lakukan, Dr. James itu ketahuan gitu ya traumanya, itu ketahuan sama Nyonya Ruth, dan akhirnya Nyonya Ruth itu punya inisiatif untuk bisa mengendalikan pikirannya James, dan bahkan James juga bisa mengendalikan pikirannya sendiri begitu. Nah, jadi ketika itu James menemukan jati diri. Jadi bukan menjadi seorang pesulap, menjadi seorang yang memang nanti akan berbelah kasih. Ketika kita bisa membuka hati, membuka pikiran kita akan otomatis berbelas kasih kepada orang lain. Nah, jadi Dr. James ingin menjadi seorang dokter bedah syaraf, ingin menolong orang lain sebenarnya. Sama seperti kamu jadi seorang psikolog ternyata ya, gitu, luar biasa. Tentunya sebenarnya bukan tentang sihir ya. Jadi intinya sulap ini itu menghilangkan suatu keserakahan kita. Jadi kita tuh benar-benar dituntut untuk bisa menjadi seseorang yang memang dapat mengasihani orang lain, terus dapat menyembuhkan luka di hati dan juga hati orang lain. Gitu. Jadi intinya bisa nge-healing itu seperti itu. Dan trik-trik sulap ini bisa dibuka di webnya intothemagicshop.com. Itu ada dalam bentuk audio. Jadi kita bisa merelaksasi seperti yang tadi saya jelaskan. Itu ada bentuk audionya. Jadi kalau bentuk audio itu kita kayak di sulapi, disihirin gitu. Seperti itu. Inti yang disampaikan oleh buku ini itu sebagai penyembuhan sejati. Penyembuhan sejati, pemulihan diri. Karena pemulihan ini itu, penyembuhan itu sebenarnya bisa dilakukan secara biologis dan spiritual, gitu, secara alami, intinya gitu. Secara alami, intinya gini, cinta dan belas kasih itu dapat menghomeostasikan atau menyeimbangkan pikiran sehat di tubuh kita, gitu. Kalau misalnya kalian nih, yang ngerasa diri kalian itu memang ngerasa nggak produktif gitu ya, terus memang pikiran-pikiran negatif itu terkungkung dalam otak kalian, itu singkirkan. Dengan cara menyingkirkan itu, kalian itu menjauhi yang namanya toksik dari orang, nyinyir dari orang gitu ya. Apabila kalian memposting sesuatu dan kalian dibully, itu kalian harus bisa mengendalikan diri dan memang tujuan kalian itu baik gitu untuk memposting itu. Gitu. Jauhi yang namanya toksik sebenarnya. Toksik itu jauhi gitu ya, singkirkan ya. Tahu kan toksik? Tahu kan sih tentang toksis dan sebagainya pokoknya gitu kan. Jadi ketika Dr. James itu mampu menyembuhkan luka di hatinya, sejatinya dia itu bisa menyingkirkan pikiran negatif di dalam tubuhnya gitu ya. Karena kan dari pikiran itu akan mempengaruhi ke tubuh kita sebenarnya. Segala sumber penyakit itu dari pikiran, benar gak sih? Jadi sejatinya ketika kita bisa mendewasakan pikiran kita, itu otomatis bisa memprogramkan yang namanya kesabaran, gitu. Sikap baik, belas kasih, itu ada dalam tubuh kita tuh ada, gitu. Sehingga bisa menyembuhkan kesembuhan yang paling sejati di dunia itu, ya begitulah. Jadi pengendalian diri gitu kan. Jadi dengan kita mengontrol diri, kita tuh udah bisa bisa menjaga diri kita gitu. Intinya pengendalian pikiran kan, sama seperti judul dari ini kan, Into the Magic Shop, itu menguak tentang misteri otak dan rahasia hati gitu. Dan hati yang dimaksud ini adalah jantung gitu, bukan liver ya Kak? Bukan, jadi kayak kalau yang pelajari kamu kan mungkin yang belajar di sekolah itu hati itu yang warna coklat itu tidak bisa merasakan apapun. Bahkan dia fungsinya kan untuk menetralisir racun kan, jauh banget gitu ya. Jadi kalau kalian merasakan jatuh cinta itu sebenarnya heart itu yang di jantung. Jadi intinya gimana? Dari tadi intinya mulu, intinya apa? Inti bumi atau inti apa gitu ya? Buku ini menceritakan tentang pengendalian diri sih, pengendalian diri dengan cara trik sulap. Kalau misalnya kalian tertarik gitu ya, silakan masuk ke intothemagicshop.com yang tadi sudah direkomendasikan dalam bentuk audio. Gitu. Oh iya Kak, tadi kan Kakak nyinggung tentang heart itu kan, heart jantung kan. Aku tuh jadi inget istilah tentang little brain in heart. Aku pernah baca novel dari Kak Santi Agatha yang judulnya Menghitung Hujan. Itu tuh jadi nyeritain tentang seseorang yang didonorkan jantung dan dia itu punya sikap yang sama kayak si pendonornya. Ya ampun, so sweet banget. Ya ampun, novel yang so sweet banget itu beneran ya. Kalau misalnya pun udah masalah penyakit, donor-donoran, terus baper. Ya nggak sih buat teman-teman semua. Jadi maksudnya kan little brain in heart ya, yang tadi kamu maksud di novel itu. Little brain in heart berarti ada otak kecil, unsur otak kecil di
jantung. Itu menarik banget. Iya kan? Beneran. Bener kan di Little Brain in the Heart. Hmm. Jadi saya pernah baca sebuah artikel yang menceritakan tentang penemuan sel neuron di jantung. Yang bilang kan berarti istilahnya dia nyambungnya ke syaraf ya, berarti kayak otak gitu kan. Kalau di Islam itu mungkin disebut dengan cahaya kolbu mungkin ya gitu. Di dalam sel neuron ini itu bisa menjadi sel pengingat. Jadi hati atau jantung ini sebenarnya bisa berpikir juga tuh gitu. Antara hati dengan otak atau pikiran, iya benar. Jadi saling terhubung. Jadi nyambung dengan buku ini. Nah, jadi itu ada hubungannya gitu. Little Brain in the Heart. Jadi sel neuron itu ada di hati kita sebagai membantu berpikir gitu. Karena otak hanya mengkoordinasi saja, yang memutuskan kita mau atau tidak, gitu. Setuju atau enggak, gitu. Memutuskan ini itu sebenarnya hati atau kolbu, ya. Ya, gitu lah ya. Yang di pengalaman Dr. James R. Doherty itu, Dr. James ini emang luar biasa banget. Memotivasi aku jadi apa ya, punya motivasi untuk nggak insecure lagi. Iya, selama pandemi ini jadi Iya. apa ya? Jadi istilahnya semakin termotivasi karena buku ini. Gitu. Mungkin karena kalau Army itu pasti dia akan mencari liriknya dan akan menghubungkan dengan ini, gitu, dengan Into the Magic Shop, ini tentang misteri otak dan rahasia hati. Ciptakan kebahagiaanmu dan hilangkan yang namanya toxic, gitu ya. Hilangkan toxic kira. Jadi selama ini kalau misalnya kamu menghilangkan toxic itu dengan cara apa? Aku sih ya memotivasi diri lewat berbagai macam hal. Terus aku juga berlawah. Ya, rajin berarti. Terus cari inspirasi dari mana? Dari YouTube, Instagram, TikTok, Ya, atau dari mana? Dari mana aja sih? Oh, dari mana Gitu. aja? Sosial media. Sosial media gitu ya. Bisa memfilter nggak kamu antara mana konten yang bagus, mana konten yang nggak penting? Kamu bisa nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah. Amin ya. Dan Masih belajar juga. iya ya. Pikir terima kasih atas kedatangannya. Makasih juga Kamila ilmunya, ini benar-benar kayak Jadi wah banget. enggak, jadi kamu masih semakin terdorong gitu ya untuk bisa mencapai menjadi seorang psikolog gitu. Amin Ya, amin gitu, iya gitu. Jadi Ir, ada sebuah titipan dari reviewer buku ini. Jadi buku ini tuh banyak banget yang mereview. Dari tokoh-tokoh terkenal itu mereka tuh baca buku ini gitu. Sampai kan bisa dijadikan sebuah lagu, bahkan mungkin terinspirasi menjadi novel gitu kan. Jadi Dr. James ini mengajarkan beberapa hal tentang hidup. Di antaranya itu adalah kebahagiaan itu lahir dari sebuah penderitaan, benar kan? Terus belas kasih itu ada dari pemahaman tentang penderitaan itu. Saat kita memiliki belas kasih, sejatinya kita itu sedang membangun sebuah kebahagiaan. Begitu Kira. Saya Mila Catria dan ini Kira. Sampai jumpa di bedah teori selanjutnya. Salam pecinta buku. Dadah Kamila.